Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, udah 1 minggu boleh kita lalui. Dan hari ini, pagi ini, kita dapat mengikuti kebaktian anak bersama-sama. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita siapkan hati kita masing-masing untuk kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan ucapan syukur kita oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita mengangkat pujian, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, undang kita semua berdiri. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita memulai ibadah kita ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama kembali. Walaupun dari rumah, tapi kami bersyukur kami bisa berkumpul dengan papa mama, dengan kakak, dengan adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kakak-kakak yang hari ini mengambil bagian untuk melayani kami dalam kebaktian anak. Ya Tuhan, berkati kami semua. Biarlah jalannya kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus yang memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan puji-pujian kami. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita melanjutkan puji-pujian kita dengan kita mengatakan, Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Ya betul, seperti mentega dengan roti. Yuk kita angkat puji-pujian ini sambil kita bertepuk tangan.
kita memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kita sambil bergerak ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendukungmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah, adik-adik, walaupun kita di rumah ya, kita tidak bersama dengan teman-teman kita, tetapi kita dapat memuji pujian ini. Mungkin ada adiknya, mungkin ada kakaknya, mungkin ada papa mamanya. Yuk kita ajak mereka semua untuk kita bergerak memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendukungmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Puji Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya kita saling mendukung. Apalagi kalau teman-teman kita sedang sedih, kita harus menguatkan mereka. Kita harus saling mendoakan, kita harus saling menolong. Dan yang terlebih, semuanya itu kita lakukan di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mengangkat pujian bahwa hanya ada satu Tuhan yang mengasihi kita, yang peduli terhadap kehidupan kita dan menjaga kehidupan kita dari setiap mara bahaya. Yakni siapa dia? Ya betul, Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Mari kita mengangkat pujian, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai
untuk angkat pujian ini sekali lagi, bahwa hanya ada satu Tuhan yang mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sangat bangga Tuhan Yesus memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang peduli terhadap kehidupan kami, dan Allah yang senantiasa menjaga kami dalam segala mara bahaya. Terima kasih untuk janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah dalam hidup ini untuk kami terus mengandalkan Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu sebagai bentuk ucapan syukur kami, dalam kami menaikkan ucapan syukur oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, firman-Mu akan menolong kami untuk kami hidup di dalam kehendak Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan pada kesempatan pagi hari ini, ada waktu bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami untuk kami semua perhatian ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kak Reni yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Reni punya sedikit cerita untuk adik-adik semua. Mau mendengarkan cerita Kak Reni kan? Nah, adik-adik yang ada di rumah, pasti adik-adik semua punya benda kesayangan kan? Sama seperti Kak Reni juga punya loh benda kesayangan. Mau tahu kan? Hai, nah ini dia benda kesayangan Kak Reni. Sudah tahu kan namanya siapa? Masih ingat dong pasti. Siapa namanya? Ya, betul sekali. Namanya si Entik. Nah, si Entik ini adalah boneka kesayangan Kak Reni loh. Tahu nggak kenapa? Boneka Entik ini adalah hadiah pemberian dari sahabat Kak Reni. Sahabat dekat sekali dengan Kak Reni. Karena itu, Kak Reni selalu jaga baik-baik boneka ini. Kalau misalnya kena noda nih di bajunya, Kak Reni bersihkan cepat-cepat supaya bisa hilang. Kemudian setelah selesai memakai boneka ini untuk bermain, pasti Kak Reni simpan di dalam lemari supaya boneka ini tidak kotor, tidak cepat rusak. Nah, kalau adik-adik di rumah, kira-kira benda kesayangannya apa ya? Pasti adik-adik juga menjaga dengan baik kan benda kesayangan adik-adik semua, sama seperti Kak Reni menjaga boneka Entik Kak Reni. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak
siapa kesayangan Allah? Nah, kalau adik-adik semua mau tahu, yuk Kak Reni ajak kita semua untuk mendengar cerita firman Tuhan dari Keluaran 5 ayat 1 sampai pasalnya yang ke-6 ayat ke-12. Yuk, adik-adik boleh minta bantuan papa sama mama untuk membaca firman Tuhan. Kak Reni akan bacakan cerita firman Tuhannya ya. Yuk sama-sama kita dengar. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Allah itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi?" Musa dan Harun memperingatkan Firaun, jika Firaun tidak menaati perintah tersebut, Allah Israel akan memberi tulah. Pada hari itu juga, Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan mandor-mandor orang Israel yang menjadi hamba untuk bekerja lebih keras. Mereka tidak lagi memberi jerami untuk membuat batu bata. Bangsa Israel harus mengumpulkan jerami itu sendiri untuk membuat batu bata dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Wah, para hamba itu menjadi sangat kelelahan karena sekarang mereka juga harus mengumpulkan jerami dan membuat batu bata. Dan saat mereka tidak dapat memenuhi jumlah batu itu seperti sebelumnya, maka para mandor akan memukuli dan menyakiti mereka. Kemudian mandor orang Israel itu berkata dan mengeluh kepada Musa dan Harun, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukummu atas perbuatanmu, karena kalian telah membuat Firaun marah dan membenci kami, serta membuat hidup kami dalam bahaya." Kemudian Musa berdoa kepada Allah, katanya, "Tuhan, mengapa kau memberi cobaan kepada orang-orang Israel yang berada di sini? Mengapa engkau mengutus aku untuk pergi menghadap Firaun dan berbicara atas namamu, tetapi engkau tidak menyelamatkan mereka?" Lalu Tuhan menjawab doa Musa, "Dengan tanganku yang perkasa, aku akan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Aku ingat pada perjanjianku. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu." Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sudah tahu kan siapa kesayangan Allah? Ya, betul sekali. Bangsa Israel merupakan bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu, seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-8, walaupun bangsa Israel sedang disiksa dan disuruh untuk bekerja keras oleh bangsa Mesir, tetapi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah yang akan membebaskan mereka dari kerja paksa orang Mesir. Sama seperti Allah akan menolong bangsa Israel, Allah juga akan menolong kita, menolong Kak Reni, menolong adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali ya, istimewa sekali menjadi anak Allah, karena kita mempunyai sosok penolong yang sangat hebat, yang sangat mengasihi kita, dan yang sangat perkasa dan menolong kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan lupa ya untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengucap syukur. Dengan apa? Dengan selalu datang kepada Tuhan. Setiap hari rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dengar-dengaran orang tua, dan melakukan firman Tuhan. Nah, untuk kakak-kakak yang ada di kelas besar dan kelas pra-remaja, Kak Reni mau kasih tahu nih, walaupun Allah itu menjadi penolong kita, tapi bukan berarti kita tidak akan mendapatkan kesulitan ya. Dalam hidup pasti kita akan tetap mengalami kesulitan, tetapi nah istimewanya kita
kita punya satu penolong yang sangat bisa diandalkan. Sudah tahu kan? Allah. Allah adalah penolong kita dalam setiap kesulitan kita. Terkadang Allah memang mengizinkan kita untuk mengalami kesulitan dalam hidup ini. Tahu nggak kira-kira kenapa? Karena Allah mau menyatakan bahwa Allah memiliki kuasa dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan Kak Reni juga kehidupan adik-adik. Allah mau menunjukkan bahwa sesungguhnya kita dan seluruh kehidupan kita adalah milik Allah. Jadi kita semua tidak boleh lupa ya untuk selalu meminta pertolongan Tuhan dalam menghadapi setiap kesulitan. Selalu mendekat kepada Allah, dan Allah sendiri yang akan menjadi penolong dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan ini terus meneguhkan kita untuk selalu hidup dekat dengan Allah yang adalah pemilik kita dan kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Maleaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Kita buka sama-sama ya, Kak Reni akan tunggu adik-adik untuk membuka. Maleaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan kita saat ini dengan kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami bahwa kami ini adalah milik Allah. Kami adalah anak-anak yang Engkau pilih, kami adalah anak-anak yang istimewa, dan kami selalu boleh mengucap syukur akan hal itu Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami hidup untuk menyenangkan-Mu saja, hidup untuk memuliakan nama-Mu saja dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, Kak Reni mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, juga Kak Frankie, untuk bersama-sama menaikkan pujian Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulangi sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Reni. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan itu dapat menolong kita semua untuk semakin hari kita semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semakin hari semakin hidup bergantung kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin hidup mengasihi Tuhan. Melalui apa? Melalui melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Dan satu hal, seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita harus yakin juga
bahwa kita adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai milik kepunyaan Tuhan, baiklah dalam kehidupan hari lepas hari kita hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan firman Tuhan. Mari sebelum kita melanjutkan pujian kita yang terakhir, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita akan berdoa buat teman-teman dan juga kita sendiri, ya, supaya Tuhan terus menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Mari kita satu di dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami datang lagi menghampiri Engkau. Kami mau menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami teringat akan bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan Yesus, saat ini bangsa dan negara kami sedang diperhadapkan dengan permasalahan berkaitan dengan virus corona, dan ini mempengaruhi ke segala bidang kehidupan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Tuhan, tolong semuanya Tuhan, dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, secara khusus berkaitan dengan virus corona yang masih menyebar di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam mengambil kebijakan demi kebijakan, dalam menetapkan peraturan demi peraturan, sehingga semuanya dapat dijalankan dalam pimpinan pertolongan Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk para medis Tuhan, para dokter yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka dapat melakukan pekerjaannya dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjaga melindungi bangsa dan negara kami. Tuhan menjaga melindungi orang-orang di sekitar, masyarakat juga yang ada di sekitar. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk Kota Batu. Kami berdoa untuk Ibu Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan jajarannya semua Tuhan, supaya Tuhan tolong sampai pimpinan daerah, pimpinan wilayah, kelurahan, kecamatan, kelurahan, RT, RW, juga Tuhan menolong mereka dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gereja GKI Batu. Kiranya Tuhan menolong Pak Pendeta Dwi bersama dengan para penatua yang melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pelayanan yang boleh dilakukan, secara khusus dalam kebaktian umum pada hari Minggu boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati para Bapak Ibu majelis dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat teman-teman semua. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong setiap keluarga kami, papa mama kami yang begitu memperhatikan kami. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan Yesus, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, dalam kehidupan keseharian. Tuhan juga menjaga melindungi papa mama kami. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin kami punya kakak, adik, kiranya Tuhan juga menolong mereka yang udah bekerja, mungkin mereka yang masih studi, kiranya Tuhan memberkati studi kakak, adik, dan juga kami semua masing-masing, sehingga kami dapat menjadi anak yang pintar, menjadi kebanggaan bagi orang tua kami, dan juga secara khusus bagi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ini semua. Kami juga berdoa buat teman-teman kami juga,
Kiranya Tuhan menolong mereka, pribadi lepas pribadi, menjaga melindungi mereka, sekolah mereka juga, keluarga mereka, semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Juga tak lupa Tuhan, kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena tiap minggu kakak-kakak boleh melayani kami, walaupun lewat kebaktian online, kebaktian anak online. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kakak-kakak dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan mereka masing-masing. Mungkin yang ada studi juga, yang masih studi, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu sebagai wujud ucapan syukur kami, karena kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengabulkan setiap pokok doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian anak pada pagi hari ini. Dan ingat loh, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Reni, kiranya ini menjadi bagian kehidupan kita dalam kita meyakini bahwa kita adalah milik Allah, dan sebagai milik Allah sudah sepatutnya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, mari Kak Kiki undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita yang terakhir. Ku istimewa. Dunia boleh katakan kita nggak berarti. Dunia boleh katakan kita bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Mari kita mengangkat pujian ini sambil kita bertepuk tangan. Kak Kiki undang kita semua bangkit berdiri. Boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita akan pujian sekali lagi. Ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Puji Tuhan. Tuhan menganggap kita menjadi pribadi yang istimewa dan berharga di matanya.
Baiklah sebagai bentuk ucapan syukur kita karena kita pribadi yang istimewa, karena kita adalah miliknya, untuk kita selalu dengar-dengaran, untuk kita selalu hidup di dalam kehendak Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah mengakhiri kebaktian anak kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Ingat, tetap pada jam yang sama, jam 8.30 kita akan bertemu kembali melalui channel YouTube GKI Batu di Kebaktian Anak GKI Batu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.